Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 186. Selamat mendengarkan, Miss Warner. Sejujurnya, jika saya, Gunther Daniels, baru saja mengeluarkan pernyataan di Springfield, tidak ada yang berani bekerja sama dengan Anda lagi. Bahkan mereka yang pernah bekerja sama dengan Anda di masa lalu akan mencoba memeras Anda. Apakah kamu percaya dengan apa yang saya ucapkan? Gunther, bajingan. Pearl memerah karena marah. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Ketika dia menjadi manajer lobi Golden Leaf Hotel, dia berurusan dengan orang kaya baru yang sok suci. Meskipun mereka memiliki niat terhadapnya, setidaknya mereka tidak akan memaksanya seperti ini. Dan pada saat itu, dia didukung oleh Golden Leaf Hotel yang, di provinsi South River, adalah salah satunya, kekuatan nomor satu. Kecuali dia mengajukan diri, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Namun, ketika dia datang ke Springfield untuk menghadapi tuan muda seperti Gunther, dia sedikit tidak berdaya. Sebelumnya usaha yang dia gunakan melawan para pemula itu tidak bisa melawan Gunther. Setelah bertemu 2 atau 3 kali, pihak lain menjadi tidak sabar dan menggunakan koneksinya untuk menangguhkan rencana investasi mereka. Sekarang, deposit 3 miliar telah diinvestasikan dalam proyek tersebut. Jika dihentikan selama 3 tahun, tidak ada yang tahu jika kebijakan itu akan berubah atau tidak. Mungkin saja 3 miliar akan hilang saat itu. Sekalipun kebijakan tidak berubah setelah 3 tahun, bagaimana jika pihak lain memutuskan untuk menyusahkan mereka selama bertahun-tahun lagi? Karena pihak lain memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka selama 3 tahun, dia pasti bisa melakukannya selama 3 tahun lagi atau bahkan bertahun-tahun. Nona Warner, perusahaan kami telah lama menganggap sebidang tanah ini sebagai milik kami. Anda adalah orang luar, dan Anda ingin mengambil ini dari kami dengan paksa? Apakah Anda tidak takut gagal? Dengar, tidak hanya Anda harus meminta maaf kepada saya untuk masalah ini tapi juga tidur dengan saya dengan patuh. Dan juga perusahaan Anda juga harus mentransfer tanah kepada saya senilai setengah harga lelang. Jika tidak, semua investasi Anda di Springfield akan hancur. Saya percaya bos Anda akan membuat keputusan yang tepat dan akan mempertimbangkan pilihannya, ancam Gunther. Gunther memang sedang marah beberapa hari ini. Dia telah berkomunikasi dengan semua koneksinya dan pada akhirnya akan mendapatkan tanah di area utama dengan harga 20 miliar. Ketika saatnya tiba, dia akan mempromosikannya dan kemudian menjualnya kembali, memastikan keuntungannya akan berlipat ganda pada saat itu. Namun, seseorang tiba-tiba muncul tiba-tiba dan membeli tanah itu dengan harga 3 miliar. Bagaimana dia menunjukkan wajahnya di depan semua orang? Dia mengira seseorang melakukan ini dengan sengaja untuk membuatnya kesal. Anehnya, setelah dia memeriksanya, dia menemukan bahwa itu hanyalah orang luar. Betapa beraninya orang luar merebut kue yang sudah ada di tangannya. Bagaimana Gunther akan menunjukkan wajahnya di Springfield di masa depan jika dia tidak bisa membuat pihak lain mengembalikan modalnya ditambah keuntungan? Awalnya, dia ingin melakukannya secara langsung, tetapi setelah melihat Pearl, dia berubah pikiran. Dia tidak hanya ingin pihak lain membayar harganya, tetapi dia juga ingin tidur dengan Pearl. Temperamen Pearl perlahan mulai berubah setelah dia mengalami trauma oleh keluarganya dan kemudian dipindahkan ke Springfield oleh David. Dia secara bertahap membentuk temperamen seorang pengusaha wanita yang kuat dengan penampilan luar. Dia memang sangat menarik. Tidak heran bahkan seorang playboy seperti Gunther ingin memilikinya. Karena itu masalahnya, tidak ada yang perlu didiskusikan lagi. Saya akan memberitahu bos saya agar segera datang, kata Pearl dan berjalan keluar. Setelah mendengarkan kata-kata Gunther barusan, dia sebenarnya jauh lebih santai. Dia mengira Gunther melakukan ini untuk mendapatkannya, lalu dia akan menjadi pendosa perusahaan karena menyebabkannya perusahaan kehilangan begitu banyak uang. Namun, menilai dari apa yang dikatakan Gunther padanya, terbukti bahwa mereka tampaknya telah mencuri sesuatu darinya, yang memicu serangkaian tindakan dari pihak lain. Dia hanyalah hadiah tambahan. Dalam hal ini, dia hanya bisa melaporkannya kepada David karena dialah yang memintanya untuk melakukan apapun yang diinginkannya tanpa mengkhawatirkan masalah lain. Dia percaya bahwa David, anak dari keluarga super kaya, bisa menyelesaikan masalah kecil ini dan dia tidak mau terus terlibat dengan Gunther. Setelah Pearl mengambil 2 langkah, beberapa pria besar masuk dan menghalangi jalannya. Saat ini, dia juga bisa mendengar suara Gunther. Nona Warner, menurut Anda di mana Anda berada? Apakah Anda pikir Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda? Sekali kamu masuk ke kamar saya, Anda tidak bisa keluar begitu saja. Saya akan membebankan bunga hari ini dan kemudian saya akan mengambil pokok ketika bosmu datang. Pearl menoleh ke Gunther dan berkata, Gunther, kamu melanggar hukum. Aku bisa menuntutmu. Hukum? Haha, Nona Warner, sepertinya kamu tidak mengerti situasinya.
Saya hukum di Springfield. Dapatkan mereka dan ingatlah untuk bersikap lembut dengan Nona Warner. Jangan sakiti dia." Begitu Gunther selesai berbicara, orang-orang besar itu menyerang Wayne dan Gordon. Jika mereka berdua dikalahkan, dia secara alami akan bisa mendapatkan wanita seperti Pearl. Gunther juga terangsang saat dia menatap tubuh Pearl yang proporsional sempurna. Wanita ini akan menjadi seorang mainan di tempat tidurnya. Sebagai putra kedua Daniels, Gunther telah bermain dengan banyak wanita. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita bisnis dengan temperamen seperti Pearl. Gunther tidak pernah gagal mendapatkan wanita yang diinginkannya di Springfield, dan selama dia mengungkapkan sedikit informasi, orang lain secara otomatis akan datang kepadanya. Namun, taktik ini tidak berhasil pada Pearl. Dia telah mengungkapkan niatnya ini beberapa kali, tetapi Pearl tetap mengabaikannya. Ini membangkitkan keinginan Gunther untuk lebih mendominasi. Dia pasti akan mendapatkan Pearl, dan bahkan jika bosnya datang, itu tidak akan berhasil juga karena dia memiliki keputusan akhir di Springfield. Tepat ketika dia sedang melamun tentang bagaimana seorang pengusaha wanita seperti Pearl akan berperilaku di tempat tidur. Buk, dar. Beberapa ledakan keras membawa Gunther kembali ke dunia nyata. Dia melihat beberapa anak buahnya terbang keluar dan menabrak dinding sebelum mereka bisa menyentuh pihak lain. Saat ini, mereka tergeletak di tanah meratap. Tampaknya mereka telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Apa sih? Gunther sedikit bingung. Meskipun beberapa orang ini bukan master, mereka juga telah dipilih dengan cermat olehnya. Masing-masing ditimbang lebih dari 200 kg dan juga dilatih kickboxing. Mereka masing-masing bisa melawan 5 orang biasa, tetapi sekarang mereka dengan mudah dikalahkan oleh pihak lain. Dia tidak bisa memahami situasi untuk sementara waktu. Pearl sedikit gugup sekarang karena Gunther berani melakukan ini dengan paksa dan sama sekali mengabaikannya aturan. Pearl belum pernah melihat dua pengawal yang dikirim David untuk melindungi pertarungannya sebelumnya. Tetapi sejak David mengirim mereka untuk melindunginya, mereka seharusnya tidak terlalu buruk. Jadi, meski dia sedikit gugup, dia tidak terlalu khawatir. Dia mempercayai David. Benar saja, mereka berhasil mengalahkan pihak lain hanya dengan beberapa pukulan. Karena orang-orang yang menghalangi jalannya telah diurus, Pearl mengabaikan Gunther dan berjalan keluar ruangan bersama Wayne dan Gordon di belakangnya. Gunther yang linglung dan beberapa pria besar yang tergeletak di tanah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu sekarang. Pearl pergi, dan meskipun dia baru saja menang, dia tidak melakukan apapun pada Gunther. Bukannya dia tidak mau. Ketika sampai pada orang yang tidak tahu malu dan nakal seperti Gunther, dia berharap begitu bisa naik untuk menamparkan dan menendangnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 187. Namun, setelah proyek tersebut ditangguhkan, dia mengetahui informasi tentang Gunther. Orang ini memiliki perasaan yang sangat dalam latar belakang kuat di Springfield. Orang biasa tidak mampu memprovokasi dia karena dia adalah tiran lokal yang terkenal di sini. Sebagai orang luar, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan para tiran lokal ini, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi mereka. Gunther kembali tenang dengan cepat. Dia tersenyum, meletakkan gelas anggur di tangannya ke mulutnya, dan menyesapnya sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Menarik, betapa menarik. Sepertinya gadis ini tidak sesederhana yang kukira. Ini semakin menyenangkan, dan saya ingin melihat seperti apa kejutan yang bisa dibawa gadis ini untukku. Pearl kembali ke apartemen, menelepon David, dan secara singkat menjelaskan masalah itu kepadanya. Dia tidak tahu bahwa David sedang dalam perjalanan. Setelah panggilan telepon, Pearl berbaring di sofa dengan sedikit tertekan. Dia awalnya berpikir bahwa pelelangan proyek ini berhasil, dan dia dapat menyelesaikan tugas yang diberikan David padanya, tapi masih ada masalah. Pada akhirnya, terserah pada David untuk menyelesaikannya sendiri. Saat ini, Rhonda keluar dari kamar dan melihat Pearl sedang berbaring di sofa dengan suasana hati yang buruk. Apa yang salah? Pearly, suasana hatimu sedang tidak baik beberapa hari terakhir. Siapa yang memprovokasi Anda? Ayo, beritahu aku, Rhonda berkata sambil duduk di sisi lain sofa. Tidak apa. Hanya saja ada yang salah dengan investasinya, tetapi saya sudah memberitahu bos dan memilikinya. Menyelesaikannya, jawab Pearl. Apa itu? Mengapa bos Anda harus datang untuk menyelesaikannya sendiri? Itu adalah sebidang tanah yang kuceritakan terakhir kali. Kami telah menawar untuk itu tetapi sekarang telah dirusak dan proyek telah ditangguhkan. Oh, siapa yang mampu menghentikan proyek bernilai puluhan miliar begitu saja? Rhonda bertanya dengan rasa ingin tahu. Pearl menawar sebidang tanah baru-baru ini dan Rhonda telah mendengar Pearl menyebutkannya. Saat itu, Pearl sangat senang, mengatakan bahwa ketika pelelangan selesai dia akan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan bosnya kepadanya. Dia pikir semuanya berjalan terlalu lancar pada saat itu,
jadi dia juga mengingatkan Pearl untuk berhati-hati dan sekarang, itu, sepertinya memang ada yang tidak beres. Akan lebih baik jika Pearl berinvestasi pada hal lain. Namun, hal-hal seperti tanah adalah sumber daya yang sangat langka di Springfield dan umumnya dikendalikan oleh yang keluarga besar. Jadi, jika Pearl ingin terlibat, itu hanya bisa dijelaskan dengan satu kata. Sulit, bahkan jika dia punya uang untuk menawar, dia masih akan menemui masalah saat dilakukan rangkaian pengembangan selanjutnya, dan pada akhirnya, dia hanya bisa menjualnya dengan setengah harga. Ini telah terjadi berkali-kali sebelumnya. Banyak pemula yang datang ke Springfield dengan sejumlah besar uang untuk diinvestasikan pada dasarnya akan pergi pada akhir tahun, setelah menderita kerugian jika mereka berani menyentuh real estate. Itu seorang pria bernama Gunther Daniels. Ronnie, kamu dari Springfield. Apakah Anda mengenal orang ini? Yang aku tahu hanyalah dia memiliki latar belakang yang kuat. Pearl duduk dari sofa dan berkata, Gunther Daniels dari Prosperity Properties. Rhonda bertanya dengan heran. Benar, Gunther Daniels, pemilik Prosperity Properties. Ronnie, apakah kamu kenal dia? Pearl bertanya penuh harap. Tidak, tetapi saya mendengar tentang dia, kata Rhonda. Kemudian, dia menambahkan dalam hatinya, saya tidak kenal Gunther, tapi saya tahu saudaranya Morris Daniels. Baiklah, tidak apa-apa jika kalian tidak saling mengenal, kata Pearl kecewa. Rhonda memandang Pearl dari kiri ke kanan. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tanya Mutiara. Pearl, karena kamu diincar oleh Gunther, dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Saya mendengar bahwa Gunther sangat bejat. Selama dia menginginkan seorang wanita, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kamu sangat cantik, jadi dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pah, bagaimana aku membiarkan dia berhasil? Dia akan membawaku dengan paksa hari ini, tetapi dua pengawal yang dikirim oleh bosku merobohkan semua anteknya, kata Pearl. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Aku benar-benar takut dia melakukan sesuatu padamu. Jika itu terjadi, saya pasti akan merasakannya muak tidur denganmu, kata Rhonda sambil menghela nafas lega. Rhonda menyeringai dan tidak menjawab, tetapi di dalam hatinya, dia berpikir tentang bagaimana cara memberi pelajaran kepada Gunther. Bagaimana, beranikah kau menyentuh wanitaku? Anda pasti sudah lelah hidup. Apa menurutmu Springfield milik keluarga Daniels? Namun, ketika dia ingat bahwa Pearl mengatakan bahwa dia telah memberitahu bosnya, Rhonda memutuskan untuk menunggu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 188. Dia ingin melihat bos yang dibicarakan Pearl selama ini. Dia ingin melihat apakah dia bisa menekan Gunther, tiran lokal. Selain itu, belum terlambat baginya untuk bergerak meski dia gagal. Namun, itu mungkin tidak cukup. Bahkan Gunther tidak seberapa, saudaranya Morris adalah salah satu dari 4 tuan muda di Springfield. Jika mereka ingin menekan Gunther, mereka harus melewati Morris. Morris tidak mudah dihadapi. Di sisi lain, David terdiam saat menerima telepon Pearl. Dia pikir itu masalah besar. Bukankah itu hanya proyek yang ditangguhkan? Mengapa dia khawatir bahwa dia tidak dapat memulihkan uangnya? Bahkan jika yang lain takut, dia tidak. Lagi pula dia tidak akan bisa menghabiskan uangnya, jadi mereka bisa menangguhkannya semau mereka. Jika dia bisa, dia juga ingin menawar 8 atau 10 bidang tanah lagi. Jika dia bisa membelanjakan uangnya, itu akan dia lakukan, tidak masalah jika mereka ditangguhkan. Namun, dia tidak bisa memberitahu Pearl tentang hal ini, jadi dia memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat. Apalagi dia harus cepat menyelesaikan masalah ini karena dia masih harus pergi ke ibu kota. Ketika David tiba di Springfield, dia menelepon Pearl dan menanyakan lokasinya. Pearl tidak menyangka David akan tiba secepat ini. Setelah memberitahu David alamatnya, dia segera memberitahu tim yang dia rekrut dan memberitahu mereka bahwa bos besar akan datang. Dia juga dengan cepat membuat dirinya rapi dan pergi ke ruang kantor yang dia sewa di Springfield. Ketika Rhonda mendengar berita itu, dia secara alami mengikuti Pearl. Dia sudah lama ingin bertemu dengan bos. Pearl telah bicarakan. David naik taksi dan pergi ke kantor yang disewa oleh perusahaan sesuai dengan koordinat Pearl. Itu adalah gedung perkantoran 60 lantai. Pearl menyewa lantai 36, tapi hanya setengahnya. Tidak banyak orang di tim mereka dan menyewa setengah lantai sudah lebih dari cukup untuk mereka. Ketika David tiba, semua orang berkumpul untuk menyambutnya. Mereka juga penasaran siapa bos besar itu, karena sampai sekarang mereka belum pernah bertemu dengan bos besar itu. Mereka semua adalah elit dari berbagai industri yang Pearl telah menghabiskan banyak uang untuk berburu dari perusahaan lain. Mereka awalnya menghina grup investasi internasional Liga Timur yang baru didirikan, tetapi milik Pearl. Tawaran terlalu tinggi, seringkali 3 kali lebih tinggi dari perusahaan aslinya. Banyak orang datang berkeinginan menghasilkan banyak uang. Alhasil,
Baru setelah tim dibentuk, perusahaan meminta mereka untuk memeriksa dan berinvestasi di beberapa proyek besar. Hanya dalam setengah bulan, untuk sebuah proyek, setelah melakukan perhitungan, mereka telah menghabiskan lebih dari 50 miliar dolar dalam setengah bulan terakhir. Pertunjukan semacam ini sedikit mengejutkan bahkan bagi para elit yang terbiasa melihat sosok-sosok besar. Hanya ada satu pikiran di hati mereka dan itu adalah, bosnya terlalu kaya. Dengan bos seperti itu, perusahaan akan berkembang pesat di masa depan, dan mereka juga akan dianggap sebagai veteran perusahaan. Ini jauh lebih baik daripada tinggal di perusahaan asli mereka. Sekarang, mereka benar-benar berbeda dari saat pertama kali tiba, karena semua orang penuh energi dan luar biasa, termotivasi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 189. Ketika Nona Warner mengatakan bahwa bos besar akan datang, semua orang secara alami membuat diri mereka terlihat rapi dan siap menyambut bos sambil menunjukkan sisi terbaik mereka. Ketika David tiba, dia menemukan Pearl menunggunya di depan gedung kantor bersama semua karyawan. Eastleigh International sekarang memiliki 3 departemen di kantor sementaranya di Springfield. Departemen Hukum, yang bertanggung jawab untuk menyusun kontrak dan menangani hal-hal yang berhubungan dengan hukum, terdiri dari lebih dari selusin elit hukum. Kepala departemen adalah seorang pria parubaya berusia 40-an yang telah bekerja di bidang hukum selama lebih dari 20 tahun dan terkenal di kalangan hukum Springfield. Departemen investasi bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi perusahaan yang membutuhkan investasi atau pembiayaan. Terakhir, menarik kesimpulan berdasarkan berbagai aspek. Tim evaluasi lebih dari 20 orang sementara Pearl adalah kepala departemen. Ada 4 orang di departemen keuangan, semuanya elit yang diburu dari perusahaan lain. Pearl dulu juga kepala bagian keuangan. Lebih dari 40 orang berpakaian rapi dan berdiri di depan gedung perkantoran, menunggu big legendaris bos untuk muncul. Namun, ketika mereka melihat seorang pemuda turun dari taksi dan Pearl menyapanya dan memanggilnya Tuan Liddell, orang merasakan rahang mereka jatuh ke lantai. Bos besar legendaris datang dengan cara yang begitu sederhana, yang benar-benar mengejutkan semua orang. Apakah ini perilaku seseorang yang bernilai ratusan miliar? Sungguh luar biasa. Menurut pendapat mereka, jika bos besar bisa membiarkan mereka menghabiskan puluhan miliar untuk investasi hanya dalam waktu setengah bulan, dia bisa bernilai setidaknya puluhan miliar, atau bahkan ratusan miliar. Bukankah orang seperti itu harus memiliki pengawal bersamanya kemanapun dia pergi? Jika dia tidak menggunakan helikopter untuk menerbangkannya, setidaknya dia harus memiliki konvoi yang terdiri dari mobil mewah, bukan? Kemunculan David, sang bos besar, benar-benar menghancurkan persepsi mereka tentang orang kaya raya. Mereka bahkan meragukan apakah orang yang pernah berinteraksi dengan mereka sebelumnya terlalu rendah. Orang kaya raya sejati harus berperilaku seperti bos besar mereka. Kunci rendah, mewah, dan tenang. Bahkan Rhonda merasa tak terbayangkan bahwa bos Pearl, yang bernilai ratusan miliar dolar, datang ke sini naik taksi. Meskipun dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia tidak percaya untuk sesaat. Dia telah melihat orang-orang yang rendah hati sebelumnya. Tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang melakukannya sedemikian ekstrim. Setelah Pearl menyapanya, puluhan orang di belakangnya juga buru-buru mengikuti. Tuan Liddell, Wayne dan Gordon menyapa David secara bersamaan. Terima kasih atas kerja kerasmu. David menepuk bahu mereka berdua. Halo, Tuan Liddell. Selamat datang, Tuan Liddell. Selamat datang, Tuan Liddell. Selamat datang, Tuan Liddell. Yang lain juga menyapa David. Halo semuanya, Anda telah bekerja sangat keras. Tetapi karena saya sedang terburu-buru kali ini, saya tidak menyiapkan hadiah apapun. Bekerja keras dan saya akan memberi Anda bonus ganda di akhir tahun, kata David sedikit malu. Dia tidak pernah mengalami situasi seperti itu. Lagi pula, hanya butuh waktu lebih dari sebulan baginya untuk berubah dari orang miskin menjadi orang kaya baru dengan semua uang di dalamnya. Pola pikirnya tidak berubah sama sekali. Saat ini, dia harus berpura-pura bersikap dingin dan hanya mengangguk santai. Inilah yang harus dilakukan bos besar. Tuan Liddell, bagaimana kami bisa meminta hadiahmu? Benar, merupakan kehormatan terbesar kami bisa bekerja untuk Anda, Tuan Liddell. Tuan Liddell adalah orang yang paling rendah hati dan paling tenang yang pernah saya temui. Begitu David berbicara, dia mendengar pujian di sekelilingnya. Mereka tidak menyangka bos begitu sopan. Bos mana yang akan membawakan hadiah untuk karyawannya? Itu tidak pernah terdengar. David dan Pearl berjalan di depan, diikuti oleh sekelompok orang. Ya, Tuan Liddell. Kantor kami ada di lantai 36, jawab Pearl. Apakah kamu menyewanya? Ya, tapi kami hanya menyewa setengah lantai. Setengah lantai? Tanya David dengan nada tinggi. Ketika mereka yang mengikuti di belakang mendengar ini, hati mereka menegang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK,
bagian 190. Apakah bos besar itu marah? Apakah karena mereka terlalu boros? Namun, hanya ada 40 orang lebih sehingga menyewa setengah lantai gedung perkantoran memang agak boros. Setengah lantai bisa menampung setidaknya 100 orang. Beberapa perusahaan bahkan dapat memuat 200 orang jika mereka sedikit memeras. Pantas saja bos besar itu marah. Namun, meski bos besar ini terlihat sopan, dia sangat pelit. Tampaknya mereka tidak terlalu berharap untuk mendapatkan bonus ganda di akhir tahun. Nona Pearl, sepertinya Anda tidak mengingat kata-kata saya, kata David dengan marah. Pearl agak bingung. Awalnya, dia mengira David menyalahkannya karena boros. Namun, berdasarkan pemahamannya tentang David, dia pasti tidak akan menyalahkannya di depan begitu banyak orang. Masalah sepele. Karena itu, dia bingung bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Belum lagi orang-orang di belakang mereka. Mereka semua ketakutan. Bos besar ini baru saja tiba, dan dia segera menunjukkan kekuatannya kepada mereka. Benar saja, tidak satu pun dari pukulan besar ini yang santun. Sayang sekali mereka hanya menganggap David itu baik. Bos dan itu adalah kehormatan mereka untuk bekerja untuk bos seperti itu. Tampaknya penampilan besar ini semuanya adalah senyuman tetapi memiliki niat jahat yang bersembunyi di balik senyuman itu. Melihat Pearl tidak berbicara, David melanjutkan, Nona Pearl, tanyakan kepada tuan tanah apakah gedung kantor ini untuk dijual nanti. Jika ya, belilah. East League International akan mengglobal di masa depan. Anda ingin mempermalukan perusahaan dengan menyewa setengah lantai gedung kantor? Setelah David mengatakan ini, semua orang di belakang mereka ketakutan. Bahkan Pearl gagal untuk kembali ke akal sehatnya untuk sementara waktu. Bukankah ini sedikit terlalu boros? Mereka hanya memiliki lebih dari 40 karyawan. Tetapi dia ingin membeli gedung perkantoran 60 lantai. Orang-orang ini dianggap elit di berbagai industri. Jika tidak, Pearl tidak akan membayar banyak uang berburu mereka. Beberapa orang telah bekerja di industrinya masing-masing selama lebih dari 20 tahun dan telah berhubungan dengan banyak orang-orang kaya raya. Namun, mereka belum pernah melihat yang seperti David. Bos yang berhubungan dengan mereka tidak akan membelanjakan uang seperti ini tidak peduli seberapa kaya mereka. Alih-alih, mereka hanya akan mencoba menekan karyawan mereka. Tuan Liddell, hanya ada 40 orang di tim kami saat ini. Bahkan jika kami akan merekrut beberapa nanti, satu lantai lebih dari cukup. Gedung perkantoran ini memiliki total 60 lantai. Apakah kita menyewakan lantai lainnya setelah kita membelinya? Pearl kembali ke akal sehatnya dan bertanya. Jika dia membeli gedung itu dan menyewakan lantai lainnya, itu akan cukup hemat biaya. Lagi pula, lokasinya di mana? Gedung perkantoran ini belum sepenuhnya dikembangkan. Setelah dikembangkan, maka harganya pasti akan naik. Jika dia punya uang cadangan, dia bisa melakukan investasi jangka panjang. Namun, membeli gedung ini sekarang pasti membutuhkan biaya yang mahal. Lagi pula, pihak lain bukanlah orang bodoh. Jika kamu dapat melihat bahwa harga akan meningkat di masa depan, yang lain secara alami juga akan melihatnya. Tidak perlu menyewakan, kami berinvestasi, bukan mencoba menjadi tuan tanah. Setelah David selesai berbicara, dia berpikir sejenak dan menambahkan, hubungi pemilik untuk membuat janji nanti dan saya akan berbicara dengannya. Saya ingin membeli tempat ini untuk mempersiapkan pertarungan besar di Springfield. Dia takut Pearl akan mengacaukan segalanya. Jika Pearl pergi untuk berbicara dengan pemilik, maka pasti akan ada pemeriksaan dan evaluasi. Akhirnya, harga akan berkurang dan transaksi akan setengah gagal saat itu. Tentu saja, Tuan Liddell, jawab Pearl. Sekarang setelah David mengambil keputusan, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dari apa yang dia ketahui tentang David, begitu David memutuskan sesuatu, tidak ada gunanya dia menolak. Selain itu bukan uangnya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang karyawan. Keduanya memasuki gedung kantor dan pergi ke lantai 36. Orang-orang yang mengikuti di belakang mereka saling memandang dan bisa melihat ketidakpercayaan di mata masing-masing. Mereka merasa seperti sedang menaiki roller coaster sejak bos besar tiba, emosi mereka berfluktuasi sepanjang waktu. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.